Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta sepak bola Indonesia? Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Belakangan tengah ramai isu di tengah-tengah TC Tim Nasional Indonesia yang sedang melakukan persiapan menjelang FIFA Friendly Match Day di Surabaya menghadapi Palestina, kemudian nanti di Jakarta juga akan menghadapi Argentina, di mana Sintayong selaku pelatih Tim Nasional Indonesia sedang gusar atau sedang gelisah dan tidak nyaman karena pemain-pemain yang dipanggilnya untuk memperkuat Tim Nasional Indonesia telat datang ke TC Tim Nasional Indonesia. Bahkan sampai detik ini ada beberapa pemain yang masih belum bergabung ke TC Tim Nasional Indonesia. Dan yang ramai tengah dibicarakan di dunia maya saat ini adalah belum bergabungnya dua pemain Persija Jakarta, yaitu Witan Sulaiman dan Rizky Ridho. Dan bahkan pernyataan Thomas Doll menjadi ramai diperbincangkan. Kenapa? Karena Thomas Doll dianggap masih menahan Witan dan Ridho. Sebelum lebih jauh saya membahas tentang ini, saya ingin menegaskan bahwa secara pribadi saya tidak memiliki tendensi negatif terhadap Thomas Doll atau bahkan klubnya yaitu Persija Jakarta. Bahkan saya sangat menyukai Thomas Doll dan saya mengakui seorang Thomas Doll sebagai salah satu pelatih terbaik yang ada di kompetisi Indonesia saat ini. Thomas Doll yang datang dari Jerman membawa segudang ilmu untuk untuk sepak bola Indonesia tentunya, karena Thomas Doll adalah salah satu pelatih grade A yang sekarang sedang berada di lingkungan atau ekosistem sepak bola Indonesia. Pun begitu dengan Persija Jakarta. Saya mengakui dan saya sangat senang dengan Persija Jakarta karena Persija adalah salah satu klub yang saat ini sedang berprogres untuk menuju ke level berikutnya. Persija telah membangun fasilitasnya sebagai salah satu klub yang profesional tentunya membutuhkan fasilitas pribadi, yaitu Persija telah membangun fasilitasnya di Sawangan bersamaan dengan beberapa klub lain yang juga memiliki progres positif seperti Bali United misalnya, kemudian Borneo atau Dewa United. Persija juga merupakan salah satu klub yang terdepan untuk membangun sepak bola. Jadi saya sangat senang sebenarnya dengan Persija, akan tetapi belakangan dengan isu ini saya bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan Thomas Doll dan Persija Jakarta. Kenapa mereka masih begitu lama menahan kedua pemainnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia? Padahal kompetisi sedang dalam fase break. Memang semua klub di Indonesia saat ini sedang melakukan persiapan menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 Indonesia di awal bulan depan, yaitu Juli. Dan Persija juga sama dengan klub yang lain tengah melakukan persiapan. Pemainnya baru berkumpul di awal bulan Juni, dan Witan maupun Ridho baru bergabung dengan Persija Jakarta atau klubnya karena mereka baru selesai melakukan menjalani fase liburan setelah memperkuat Timnas U23 Indonesia sebelumnya di ajang SEA Games. Akan tetapi di masa-masa ini tentunya tidak ada agenda pertandingan atau kompetisi yang akan dijalani oleh klub-klub di Indonesia. Sehingga mereka hanya akan berlatih di klub, kemudian ketika ada undangan pemanggilan TC bagi para pemain untuk Tim Nasional Indonesia, seharusnya ini bisa menjadi lebih mudah dan menjadi lebih gampang. Karena tidak ada kompetisi yang harus dijalani oleh klub-klub di Indonesia. Berbeda dengan beberapa waktu yang lalu ketika Thomas Doll berkeberatan melepas pemainnya karena memang itu terjadi di tengah-tengah kompetisi Liga 1. Sekarang ternyata setelah kompetisi Liga 1 belum bergulir dan belum ada agenda apapun, Thomas Doll juga tetap masih berkeberatan melepaskan pemainnya ke Tim Nasional Indonesia. Ini tentu menjadi pertanyaan yang cukup banyak dipertanyakan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Ada apa dengan Thomas Doll? Saya kira Thomas Doll memiliki ego yang sangat besar sebagai seorang pelatih yang datang dari Eropa, yang datang dari negara maju, di mana dia seperti merasa bahwa cara yang dia gunakan di sepak bola Indonesia adalah cara yang terbaik. Padahal kita tahu sepak bola Indonesia itu berbeda dengan sepak bola di Jerman. Di Jerman ketika tim nasional memanggil, hanya dalam waktu 2-3 hari pemain bisa menunjukkan perform yang maksimal di tim nasional. Di Indonesia berbeda.
pemain-pemain kita tidak bisa hanya berkumpul dalam 2-3 hari untuk mendapatkan performa yang maksimal di tim nasional Indonesia. Tim nasional Indonesia membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang untuk melakukan pemusatan pelatihan sebelum akhirnya berlaga bersama tim nasional Indonesia. Ini menjadi rahasia yang sudah umum, karena pemain-pemain Indonesia tidak seprofesional pemain-pemain yang ada di Jerman. Pemain Indonesia tidak bisa diperlakukan sama dengan pemain-pemain di Jerman. Kenapa? Karena budaya sepak bola di Indonesia dan budaya sepak bola di Jerman itu jauh berbeda. Lantas kenapa Thomas Doll masih menahan? Apakah Thomas Doll tidak memahami itu? Ataukah ini ada faktor kesengajaan dari seorang Thomas Doll? Selain itu yang patut dipertanyakan lagi, bagaimana reaksi dari manajemen Persija? Kenapa reaksi manajemen Persija seolah-olah mereka membiarkan kondisi ini? Mereka tidak memberikan perintah atau instruksi kepada Thomas Doll untuk melepaskan kedua pemain itu ke tim nasional Indonesia. Ini juga perlu dipertanyakan. Yang perlu dipertanyakan jauh lebih dalam lagi adalah bagaimana komitmen klub dan pelatih-pelatih di Indonesia saat ini, di Liga 1 Indonesia saat ini, terhadap tim nasional. Beberapa waktu yang lalu Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sudah menyatakan bahwa seluruh klub sudah berkomitmen untuk membantu dan mendukung kemajuan timnas Indonesia. Tetapi belum beberapa bulan berlangsung, bahkan belum ada 1 bulan mungkin dari pernyataan seorang Erick Thohir itu telah terjadi kondisi yang sedemikian rupa. Ini perlu kita pertanyakan, karena apapun kondisinya, apapun situasinya, Liga 1 itu diciptakan hakikatnya adalah untuk muara yang sama, yaitu tim nasional Indonesia muaranya. Klub apapun yang ada di Indonesia pada hakikatnya muaranya satu. Muaranya atau puncak tertingginya adalah tim nasional Indonesia. Untuk apa kita membentuk sebuah kompetisi yang hingar-bingar, tapi itu mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara, mengesampingkan kepentingan tim nasional Indonesia. Seharusnya hal semacam ini perlu disadari oleh semua klub, dan bahkan beberapa klub yang lain sudah melepas pemainnya ke tim nasional Indonesia sejak beberapa hari yang lalu. Tapi Persija melalui pernyataan seorang Thomas Doll justru seolah-olah menahan pemainnya karena alasannya Witan dan Ridho hanya memiliki waktu 1 minggu untuk bergabung dengan teman-temannya di klub. Akan tetapi harus digarisbawahi, tidak 100% Thomas Doll salah sebenarnya, karena memang kalender FIFA untuk FIFA Friendly Match Day itu dimulai pada tanggal 12 atau 11 Juni. Tapi dalam kondisi kompetisi yang masih break seperti ini, seharusnya Thomas Doll memberikan kelonggaran, memberikan pengertiannya, tidak menahan pemainnya seperti saat ini. Saya harap PSSI, Ketua Umum Erick Thohir kembali melakukan komunikasi yang lebih terhadap klub-klub ini untuk meminta komitmen klub-klub di Indonesia yang dengan jelas harus melepas pemainnya ketika ada pemanggilan TC Tim Nasional Indonesia. Kecuali ada mungkin jadwal kompetisi atau jadwal pertandingan, contoh seperti PSM Makassar. Bisa dimaklumi pemain PSM Makassar seperti Yakob Yance belum bisa bergabung. Kenapa? Karena nanti malam mereka masih akan menghadapi playoff Liga Champions Asia, menghadapi Bali United. Berbeda dengan Persija yang tidak ada agenda pertandingan apapun. Ini harus menjadi sebuah perhatian bagi PSSI dan semua pengurus klub di Indonesia. Tidak hanya Persija, semua pengurus klub di Indonesia dan semua pelatih klub-klub di Indonesia juga harus memiliki kelegowoan, kelonggaran hati ketika pemainnya dipanggil oleh tim nasional Indonesia. Karena sepak bola yang kita selenggarakan di negara ini hakikatnya adalah, tujuannya adalah untuk membangun tim nasional Indonesia. Mungkin cukup sekian, terima kasih.